Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Didik Kurniawan di video materi video serial pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi. Kali ini kita akan membedah satu laporan keuangan yang bernama laporan laba rugi atau bahasa Inggrisnya adalah income statement. Check it out. Untuk membedah laporan laba rugi, maka kita harus menjawab 5 buah pertanyaan berikut ini yang mencakup definisi atas laporan keuangan, pengertian atas laporan laba rugi, isi laporan laba rugi, bentuk atau format lengkap laporan laba rugi, dan contoh laporan laba rugi. Kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan laporan keuangan itu? Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang berisi informasi mengenai aktivitas bisnis perusahaan dalam suatu waktu tertentu. Yang harus digarisbawahi di sini bahwa laporan keuangan tentu saja memberikan informasi keuangan dari transaksi bisnis suatu perusahaan yang sudah menjalankan operasi bisnis dalam suatu waktu tertentu. Laporan keuangan terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, neraca. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Kita akan fokus pada laporan laba rugi. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang dimaksud dengan laporan laba rugi atau income statement itu? Laporan laba rugi merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan. Laporan laba rugi memuat informasi mengenai hasil kinerja bisnis atas suatu unit usaha dalam periode tertentu. Hasil kinerja bisnis yang sudah dilakukan oleh suatu unit bisnis atau perusahaan itu akan diukur atau diindikatori dengan suatu profit atau laba. Maka kita tahu dari sini nanti laporan laba rugi akan memuat profit atau laba usaha. Pertanyaan yang ketiga, apa sih isi dari laporan laba rugi itu? Kalau kita lihat rumus sederhana bahwa profit diperoleh dengan jalan mengurangi pendapatan dengan beban usaha. Jadi profit sama dengan pendapatan atau revenues dikurangi dengan beban usaha atau expenses. Adapun format sederhana laporan laba rugi yang berasal dari penyusunan rumus ini kita susun secara vertikal akan menjadi pendapatan dikurangi beban usaha akan menghasilkan laba bersih usaha. Format vertikal ini nanti akan menjadi isi atau komponen yang ada dalam suatu laporan laba rugi. Berikutnya, pertanyaan yang keempat. Gimana sih bentuk atau format lengkap dari suatu laporan laba rugi itu? Kita harus pahami bahwa bentuk dan isi lengkap atas laporan laba rugi itu akan sangat tergantung pada bentuk unit bisnis atau perusahaan itu sendiri. Kalau kita lihat berdasarkan proses bisnisnya, perusahaan atau unit bisnis itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah perusahaan jasa atau service company. Perusahaan ini tidak menjual barang, tetapi memberikan layanan. Yang kedua, perusahaan dagang atau merchandising company.
perusahaan dagang dia akan membeli satu produk, kemudian produk itu akan dijual kembali dengan suatu margin keuntungan. Yang ketiga, perusahaan manufaktur atau manufacturing company. Perusahaan ini akan membeli satu produk, kemudian produk ini akan diolah atau diproses sedemikian rupa sehingga menjadi produk lain, dan kemudian produk inilah yang akan dijual. Pertanyaan kelima, gimana sih contoh laporan laba rugi di perusahaan itu? Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu bentuk format lengkap laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Secara singkatnya, laporan laba rugi isinya dapat kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah heading atau judul, yang kedua body atau isi. Heading memuat informasi mengenai nama perusahaan, kemudian jenis laporannya yaitu laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah periodenya kapan. Kemudian isi lengkap dari laporan laba rugi ada 3 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pendapatan, ini adalah pendapatan fees earn sebesar $7.500. Kemudian berikutnya adalah beban. Ini ada beberapa macam beban yang totalnya adalah 4.450. Pendapatan dikurangi beban menghasilkan laba bersih sebesar 3.050. Jadi ini 3 komponen lengkap dari laporan laba rugi untuk perusahaan jasa. Berikutnya bagaimana jika perusahaannya adalah perusahaan dagang? Laporan laba rugi untuk perusahaan dagang secara singkat dapat kita bagi 2 sama dengan perusahaan jasa, berisi heading atau judul dan body atau isi. Headingnya masih sama, memuat 3 informasi, yaitu nama perusahaan, jenis laporan, dan periodenya kapan. Adapun bodinya berisi 3 hal saja, yaitu pendapatan, ini pendapatannya berasal dari penjualan. Kemudian yang kedua adalah beban usaha. Di sini karena perusahaannya perusahaan dagang, bebannya ada 2, yaitu yang pertama COGS atau harga pokok penjualan, yang merupakan beban yang terkait dengan barang atau produk yang dijual. Dan kemudian operating expense atau beban operasi, ini adalah beban yang tidak terkait langsung dengan produk, yaitu beban terkait dengan upaya untuk menjual produk. Dan kemudian ini yang ketiga adalah net income. Nah, net income ini merupakan laba bersih. Jadi kita paham di sini isinya tetap hanya ada 3 saja, yaitu pendapatan, beban, dan laba. Bagaimana sekarang kalau perusahaannya adalah perusahaan manufaktur? Untuk perusahaan manufaktur tetap sama, terdiri dari heading atau judul dan body atau isi. Kita lihat isinya. Isinya terdiri dari 3 komponen saja, yaitu yang pertama pendapatan atau revenue, kemudian yang kedua beban. Bebannya ada 2 macam, yaitu beban yang terkait dengan produk, yang ini disebut sebagai cost of goods sold, dan beban yang terkait dengan bagaimana upaya untuk menjual produk, disebut sebagai operating cost. Kemudian yang ketiga adalah laba. Laba di sini adalah operating income sebesar 120.000. Nah, kalau kita lihat di sini struktur dan isi dari laporan laba rugi ternyata sama saja, baik untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang maupun pula untuk perusahaan manufaktur. Oke, dari sini kita sudah jawab semua apa-apa yang harus kita ketahui tentang laporan laba rugi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.